Asalis al-akli. Yang ketiga adalah tentang pembatal berikutnya makan. Wa fihi tafsil. Di sini ada rinciannya. Pertama, idza kana katsiran yubtilu mutlaqan. Kalau banyak maka batal secara mutlak. Sawaun akan sahwan am amdan, baik dia itu lupa atau sengaja. Ini beda dengan puasa. Tidak bisa kita kias-kias. Puasa tidak batal, sholat juga harusnya tidak bisa begitu. Tidak. Ini kalau makan ini lupa ya, saat sholat makan tetap batal. Kalau makannya banyak. Kalau puasa makan sepiring ya tidak batal kalau lupa. Para ulama beda pendapat. Kalau kita lihat ini orang puasa makan nih, kemudian ini kita ingetin enggak? Ini puasa misalnya kita ingetin enggak? Nah itu para ulama beda pendapat. Ada yang katakan enggak usah diingetin, ini itu rizki. Ada yang bagusnya ya diingetin. Lupa itu diingetin. Beda pendapat. Kalau sholat makan tetap batal meskipun lupa. Kemudian idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammada. Kalau sedikit makannya maka tidaklah batal kecuali kalau sengaja. Sedikit di sini ya artinya ada sisa-sisa makanan. Kalau sedikit sengaja ngemil ya, ngambil di saku ada kacangnya misalnya saat sholat ngemil, maka tetap batal kalau sengaja itu. Kemudian wabitul aklil qawil huwa al-urf. Standar sedikitnya bagaimana makan yang tidak batalin puasa itu? Standarnya adalah urf. Ya mana yang dianggap sedikit? Jadi tidak ada ketentuan dari lapanya enggak ya. Yang dianggap sedikit masyarakat seapa? Wa qadara ba'duhum bi qadri simsimatin aw simsimatain. Ada sebagian itu memberi kadar itu ya seperti biji sawi atau seperti kacang yang kecil dan sebagainya. Wa yulahadu annal akla al-katsira nasiyan, dan diperhatikan bahwasanya makan yang banyak nasiyan karena lupa, bukan karena makan yang banyak dan nasi. Yubtilus shalah wa la yubtilus shaum. Itu membatalkan sholat tapi tidak batal puasanya. Sholat bagi sholat makan, maka sholatnya batal, puasanya enggak. Li'anal musolli hayatan tudzakiruhu annahu fi sholati. Karena musolli, orang yang sholat itu ya, kondisinya dia ingat kalau dia itu sholat. Masa sholat tidak ingat? Takbiratul ihram itu syaratnya dia harus pertama ada al-qasdu, menyengaja. Jadi kalau Allahu Akbar itu sengaja sudah dalam diri itu, menyengaja untuk sholat. Jadi kalau Allahu Akbar ternyata tidak sengaja, maka tidak sah sholatnya. Bagaimana mungkin dia itu lupa sedang sholat? Maka ini bikhilafi shaum, dia beda dengan puasa. Kalau puasa ya memang menyengaja, tapi karena waktunya panjang itu dan boleh kemana-mana kan. Kalau sholat kan nggak boleh kemana-mana, sehingga beda standar sedikit banyak itu. Ini yang ketiga, makan. Jadi intinya makan itu membatalkan puasa. Kalau ada selilit-selilit di gigi misalnya, ya sudah jangan ditelan karena itu terhitung makan. Bisa diludahkan, tidak apa-apa meludah ya. Kemarin meludah yang makruh ke kanan atau ke arah kiblat. Kalau meludah ke kiri enggak. Itu kalau sholat bahari di masjid yang lantainya pasir. Kalau sholat sekarang dimarahi kaum, meludah-ludah di masjid. Bisa disimpan aja di saku. Ada satenya misalnya sisa itu, kok keluar, simpan aja, dimasukkan saku bisa. Nanti dibuang setelah sholat. Ya, kalau susah. Kemudian yang keempat, ini yang membatalkan sholat adalah tarku ruknin min arkanis sholat, meninggalkan rukun di antara rukun-rukun sholat, maka itu batal sholatnya. Au adamu tawaffuri syartin min syurutiha, atau
tidak terpenuhinya satu syarat di antara syarat-syarat sholat, maka itu juga membatalkan sholat. Rukunnya kemarin sudah kita bahas 13, mulai takbiratul ihram sampai salam. Tiap rukun itu ada syarat-syaratnya. Takbiratul ihram misalnya ada 20 syaratnya. Maka perhatikan lagi itu. Baca Al-Fatihah berapa itu syaratnya. Itu ada syarat-syarat tiap rukun. Kalau itu tidak terpenuhi juga batal sholatnya. Sehingga kalau di total ya banyak. Tapi makanya kita pelajari di sini, mudah-mudahan bisa kita jagalah dari sisi fikihnya, kemudian dari sisi sunnah-sunnahnya, kekhusyuannya.